Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pra-peradilan memberikan kewenangan pada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan proses penahanan, penangkapan, atau penetapan status atas hukum kepada seseorang. Namun, yang terjadi pada persidangan pra-peradilan kasus pelecehan seksual pengasuh pondok pesantren kepada santrinya di Kabupaten Jombang dinilai berbeda oleh Ahmad Sofyan, dosen hukum Universitas Bina Nusantara Jakarta. Dalam sidang ini, Ahmad Sofyan hadir sebagai saksi ahli hukum. Penilaian itu ia dasarkan pada sikap jaksa yang menyanggah keterangannya terkait penjelasan pengembalian berkas perkara hingga 3 kali. Menurut Ahmad Sofyan, jaksa tidak perlu menyanggah keterangan saksi ahli dengan materi pokok perkara. Sofyan justru menilai keahlian jaksa patut diragukan karena tidak memahami esensi keterangan saksi korban. Mereka tuh udah disumpah loh. Saksi korban tuh udah disumpah. Ya, sumpah itu menunjukkan keterangan mereka itu benar. Kalau mereka melanggar sumpahnya itu bisa dipidana. Emang sanggup mereka udah korban dipidana? Kan enggak ya. Jadi kepercayaan pada jaksa bahwa keterangannya itu berbeda-beda, dia tidak paham esensi keterangan saksi korban yang sudah disumpah. Bahkan mereka bilang, oh perlu ada lie detector. Lah, ini kesalahan berikutnya. Jadi ada petunjuk lain yang akan dilakukan pakai lie detector. Dalam sidang pra-peradilan dengan agenda pengambilan keterangan saksi dari pihak tergugat, jaksa yang bertugas meneliti berkas perkara kasus pelecehan dan persetubuhan tersebut tampak memberikan sanggahan atas keterangan saksi ahli. Yang terhadap S19 yang kami berikan, kita ajukan, itu tidak hanya S19 saja, kita juga ada 3 kali berkoordinasi dengan penyidik. Pengembalian terhadap berkas perkara tersebut, itu pun apa yang telah didapat oleh penyidik. Karena kenapa? Kami meneliti itu berdasarkan apa yang ada di dalam BAP saksi-saksi. Tim kuasa hukum korban juga menyayangkan sikap jaksa. Kami melihat itu dan kami pun juga menyatakan menyayangkan juga dari sikap kejaksaan yang justru malah tidak berpihak pada korban, yang seharusnya ya secara institusional jaksa itu adalah mewakili korban, tetapi di sini justru jaksa berpihak kepada si pelaku dalam tanda kutip ya. Sementara tim kuasa hukum tersangka memastikan proses pra-peradilan sudah tepat dan hakim patut mengabulkan permohonan tersangka. Bukti-bukti kami, baik bukti surat, saksi maupun ahli, telah menguatkan dalil permohonan kami. Maka ya tentu secara yuridis ya harus dikabulkan. Akibat proses sidang pra-peradilan yang dinilai janggal tersebut, tim kuasa hukum korban akan melayangkan surat permohonan dukungan kepada Komnas Perempuan, Kementerian Perempuan dan Pelindungan Anak, serta melapor kepada Komisi Kejaksaan. Eka Rima, Heri Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.